Suatu malam para sahabat berbaris di belakang Rasulullah untuk melaksanakan sholat Isya. Namun para sahabat merasakan keanehan, terdengar suara dari dalam diri Rasulullah. Suara itu terdengar cukup jelas ketika rukuk maupun sujud. Usai sholat para sahabat saling memandang dan kebingungan. Dalam kebingungan, Sayyidina Umar memberanikan diri menanyakan hal itu kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah engkau sedang sakit? Namun Rasulullah enggan menjawab pertanyaan tersebut. Melihat banyaknya pertanyaan yang dilontarkan dari para sahabat, akhirnya beliau mengatakan yang sebenarnya. Alangkah terkejutnya para sahabat melihat apa yang ada di balik bajunya. Terdapat batu-batu kecil yang beliau gunakan untuk mengganjal perutnya. Wahai Rasulullah, apakah engkau mengikat perutmu dengan batu? Benar Umar, aku lapar dan aku tidak memiliki apapun untuk dimakan. Wahai Rasulullah, bagaimana engkau memandang kami? Jika engkau kelaparan, tidak mungkin kami tidak memberi makanan paling lezat untuk engkau. Tidak wahai Umar, aku tahu kalian tidak hanya akan memberi makanan lezat untuk aku, tetapi juga harta bahkan nyawa kalian berikan untuk aku. Tetapi Umar, bagaimana aku akan menghadap Allah dan bagaimana aku menyembunyikan malu jika sebagai pemimpin aku membebani orang yang aku pimpin? Biarlah rasa lapar ini sebagai hadiah Allah untuk aku, agar umatku kelak tidak ada yang kelaparan di dunia ini, lebih lagi tidak ada yang kelaparan di akhirat nanti. Di suatu hari malaikat Jibril datang menemui Rasulullah. Wahai Jibril, apa yang membuatmu kesini? Wahai Muhammad, sesungguhnya hari ini Allah sedang mengobarkan nyala api neraka. Seluruh malaikat amat ketakutan. Mereka tidak tahu harus bagaimana. Dan aku teringat bahwa engkaulah sumber cinta dan kasih Allah kepada alam semesta. Itulah sebabnya aku menemuimu. Rasulullah terdiam beberapa saat dan bertanya, wahai Jibril, ceritakan padaku bagaimanakah neraka itu sesungguhnya. Wahai Muhammad, ketika Allah menciptakan neraka, apinya dinyalakan 3000 tahun hingga berwarna hitam pekat. Nyala dan baranya tidak pernah padam. Seandainya neraka itu berlubang sebesar lubang jarum, niscaya segenap penghuni dunia akan terbakar karena panasnya. Api neraka itu ada 7 pintu. Jarak antara pintu sejauh 70 tahun, dan tiap pintu panasnya 70 kali dari pintu yang lain. Lalu Jibril menjelaskan penghuni di setiap pintu tersebut. Setelah menjelaskan ke-6 pintu tersebut, Jibril lalu terdiam. Wahai Jibril, siapakah penghuni pintu ke-7? Umatmu ya Muhammad. Mereka itu pelaku dosa besar di kalangan umatmu yang mati dalam keadaan belum bertobat. Mendengar jawaban Jibril, Rasulullah jatuh pingsan beberapa saat. Setelah siuman, beliau langsung menangis bersimbah air mata. Seakan tidak percaya, beliau pun kembali bertanya, wahai Jibril, apakah benar itu umatku? Benar wahai Muhammad. Setelah itu Rasulullah langsung menghadap kiblat dan sujud kepada Allah dalam isak tangisnya.